Salam jumpa pemirsa Dhamma TV, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Didit Pramono dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dhamma TV, pengetahuan tentang desain komunikasi visual saat ini semakin hari semakin penuh dengan gebrakan yang mana teknologi selalu berkembang dengan perubahan yang cepat dari bentuk-bentuk karya cetak, animasi, dan juga logo ya, yang tentunya memerlukan sebuah inovasi yang baru terus-menerus sesuai dengan permintaan pasar. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan industri kreatif yang semakin menggeliat ini para pemirsa Dhamma TV, SMK Negeri 3 Kota Batu mengeluarkan bermacam-macam karya. Nah, apakah saja karya yang sudah dihasilkan? Kita sudah berada di mini teater SMK Negeri 3 Batu, dan tentunya saya tidak sendiri karena saya takut sendiri. Di sebelah saya sudah hadir dua narasumber yang cantik-cantik tentunya. Kita perkenalkan, yang pertama ada Ria Fitriana Eskom. Iya, salam jumpa. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan Reni Rahmawati SSN. Iya, salam kenal Mbak Reni dan juga Mbak Ria. Double R ya? Double R. Double R. Oke, karena masih muda saya manggilnya Mbak aja atau Ibu aja nih? Mbak aja. Mbak aja ya. Oke, ada Mbak Ria dan juga Mbak Reni. Oke, berbicara tentang desain komunikasi visual ya. Ini yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswi di SMK Negeri 3 Batu, ini apa ini? Bisa dijelaskan sama pemirsa Dhamma TV? Kalau untuk kita sendiri itu sudah banyak banget sebenarnya. Yang pertama itu beberapa pengaplikasian. Awalnya anak-anak itu pembuatan logo dulu. Logo. Kemudian beberapa diaplikasikan bentuk merchandise, terus bentuk layout, bentuk desain-desain yang notabene hanya desain aja, belum diaplikasikan untuk media cetak. Itu juga ada. Kemudian ada juga fotografi dan juga videografinya. Untuk videografi karena kita khususnya di iklan, anak-anak itu buatnya iklan. Kemudian untuk foto sendiri itu ada foto cetaknya, itu di photo booth kita biasanya pakai pas event-event itu kita keluar produknya begitu. Oke, artinya dari SMK Negeri 3 Batu ini sudah melayani orderan dari luar sekolah ya? Iya. Oke, dari kapan nih siswa-siswi sudah mulai belajar untuk mendesain logo? Kelas berapa itu? Dan mulai bisa menerima proyek dari luar itu kira-kira berapa lama? Apakah dia sudah harus belajar setahun atau bagaimana? Saya jawab, Mas. Boleh, silakan. Jadi kalau di sini untuk kita bertahap. Jadi tidak langsung masuk kemudian menerima job dari luar, itu enggak. Jadi Meskipun bertahap dia sudah dulu. berbakat sebelumnya ya. Jadi kita bertahap dulu untuk menata keseragaman alur. Jadi di kelas 1 kita beri dasar, kelas 1 semester 1 ya. Kelas 1 semester 2-nya baru kita praktek. Kita kasih job tapi dari kita sendiri, semacam trial, percobaan. Percobaan. Terus kemudian baru dari situ kita bisa melihat, oh ini kualitas anak-anak sudah bisa sudah berani untuk dikeluarkan. Oh yang ini masih skala lokal aja untuk melayani teman-teman atau guru-guru sekitar sini, guru-guru warga SMK sendiri yang membutuhkan karya. Jadi secara global, karya di DKV ini hasilnya sesuai dengan mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran ini menghasilkan karya. Yang satu sama lain terkait. Contoh ada ilustrasi. Kemudian ada di sini ada desain grafis, ada pelajaran desain grafis. Nah, ini dua pelajaran yang berbeda, tapi ini saling terkait. Sebelum membuat desain grafis, anak-anak harus belajar ilustrasi dulu. Sketsanya dulu. Konsepnya dulu. Kita belajar dasar-dasar konsep dulu, agar ketika bisa membuat karya desain grafis ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau di desain itu kompleks, Mas. Warnanya kenapa pakai ini, garisnya kenapa, itu semua kompleks. Seperti itu. Semua tergantung dengan kebutuhannya dan juga kadang-kadang kalau memesan sebuah logo ada filosofinya sendiri ya. Seperti itu. Yang sudah berjalan ini, proyek yang paling kayaknya best nih anak-anak didapat proyek ini apa? Bisa disampaikan? Kalau anak-anak itu biasanya di branding itu sudah mulai beberapa karena tugas akhir mereka juga di branding, jadi mereka itu sudah mulai, misal ada satu perusahaan gitu yang butuh untuk dibuatkan logo dan juga aplikasinya itu sudah bisa. Itu sudah banyak begitu. Kelas berapa itu udah bisa? Itu kelas 3. Kelas 3 udah semua ya di bisa. Akhir, iya, di akhir semesternya itu.
project unggulan kita itu di situ. Sudah menciptakan logo dan juga aplikasinya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Terus kalau tadi sudah logo, selain logo tadi ada foto. Desain layout juga ya? Iya, desain layout. Desain layout ini seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Kalau desain layout itu sebenarnya layout itu bukan sebuah karya Mas, tapi hanya sebuah tatanan dasar untuk menciptakan karya. Karena layout ini seni menata, hanya pelajaran seni menata kayak mulai poster, buku. Sebelum kita bisa membuat desain poster, sebelum kita membuat desain buku, kita harus belajar layout. Bahkan ada kalau misalkan ini saya punya bahan seperti ini, minta tolong ditatakan. Nah inilah, ini layout hasilnya seperti itu. Oh gitu ya. Seni menata. Biasanya order tentang layout ini? Kalau order tentang layout ini belum ini sih ya. Cuma kita sendiri yang membuat sebuah permasalahan ke siswa untuk dipecahkan sebelum membuat karya. Itu semacam problem solving. Iya. Kalau contohnya pengaplikasiannya bisa dibuat untuk poster, itu kan juga pakai layout, tata layout. Kemudian ada juga misalnya di resto itu butuh menu-menu itu juga kita bisa diaplikasikan. Jadi mereka belajar bagaimana agar sebuah objek ini tampak menarik ya. Betul. Dari segi layoutnya, karena poster sama menu itu berbeda mungkin ini penataannya seperti itu yang perlu dipelajari. Banner juga kan? Banner kayak gitu ya. Tadi sudah dibicarakan tentang logo, ada layout juga, tadi ada fotografi juga. Iya. Itu Kalau gimana? Untuk fotografinya, anak-anak ini biasanya fotografi event. Jadi kalau kita ada event, misal wisuda seperti wisuda gitu, kita diundang dari sekolah-sekolah lain untuk dokumentasi yang pertama. Kemudian yang kedua kita open booth. Jadi kita menyediakan satu booth, nanti kalau ada momen-momen wisuda kan biasanya eman-eman kalau nggak didokumentasikan, diabadikan gitu kan. Jadinya kita sediakan itu, nanti bisa dicetak langsung di sana, hasilnya bisa diambil gitu. Itu booth kita yang kita sediakan. Ini di SMK Negeri 3 Batu tentunya ada magang ya? Oh ada. Ada magang. Biasanya anak-anak yang dari DKV ini, mereka magangnya di mana nih? Kalau magang itu bahasanya di kami itu PKL ya, di SMK. Kalau PKL-nya itu banyak macam-macam. Khususnya di DKV itu di bidangnya desain grafis itu banyak kok percetakan di jasa-jasa advertising mungkin ya. Advertising di Kota Batu sama Malang ini nyebar anak-anak ya. Kemudian ada juga di studio-studio itu juga ada banyak. Terus apa lagi ya Bu? Ini di studio pembuatan jasa presentasi seperti itu. Iya. Jadi enggak cuma karya cetak di percetakan gitu, enggak. Jadi di ini studio-studio desain kayak desain web, desain presentasi. Kayak kemarin di RR Club. Iya, RR 24 slide itu. Nah, seperti itu. Jadi jasa desainnya enggak hanya cetak. Zaman sekarang kan lagi musim tuh ya, kayak self photo studio. Itu gimana? Anak-anak ada yang curhat sama guru-gurunya, Bu saya pengen nih, nanti kalau udah lulus dari sini aku pengen bikin self photo studio. Kayak gimana nih? Sebenarnya anak-anak banyak, malah justru kita sendiri kan ada studio foto. Itu kadang kita buat kayak gitu. Walaupun kita belum ada alatnya ya, karena alatnya memang belum kita coba untuk itu. Cuman untuk pengaplikasiannya anak-anak sudah mulai tahu, sudah mulai mencoba itu juga. Pengennya anak-anak gitu sih. Lepas dari sini memang punya studio sendiri, punya advertising sendiri, bisnis-bisnis itu mereka pengennya mendirikan sendiri. Karena memang gitu. Harapannya setelah dari sini ini menjadi persiapan bagi anak-anak untuk mungkin pengen berwirausaha atau kerja di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan desain ini ya. Baik, kita masih akan membahas tentang desain komunikasi visual yang ada di SMK Negeri 3 Batu ya. Masih bersama dengan Mbak Ria dan juga Mbak Reni tentunya. Jangan kemana-mana pemirsa Dama TV, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik, Anda masih menyaksikan Ngobras, Ngobrol Santai, dan saya masih ada di SMK Negeri 3 Batu. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Mbak Ria dan juga Mbak Reni ya, yang tentunya masih semangat membagikan karya apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh SMK Negeri 3 Batu. Tadi kita sempat menyinggung beberapa karya yang sudah dihasilkan oleh para siswa di sini. Tentunya karya-karya tersebut, apalagi di Kota Batu ini sebagai kota wisata ya, nggak lepas sama yang namanya merchandise. Apakah siswa-siswi ini juga diajarkan untuk membuat merchandise seperti itu? Iya, malah justru kita sudah mulai produksi untuk merchandise-nya itu. Di kami itu ada beberapa merchandise yang memang sudah diproduksi. Salah satunya untuk mau mengenalkan si ini ya, saya bawa ini ya. Ini adalah bantal produksi anak-anak. Kemudian ada jam tangan, jam dinding. Jam dinding. Jam dinding, tumbler, terus ada juga si tote bag, kaos juga. Kemudian ada mug, itu adalah beberapa hasil dari produksinya anak-anak merchandise-nya. Kalau disebutkan tadi beberapa merchandise itu kayaknya segmentasinya adalah anak-anak muda, apa seperti itu emang? Betul, memang sasaran kami adalah anak-anak muda, anak-anak yang produktif sekarang, apalagi pengguna sosial media kan lebih banyak itu di anak-anak muda. Betul itu ya. Baik, untuk desain komunikasi visual sendiri dalam keterlibatannya dalam membuat merchandise ini apa dari praproduksinya seperti desainnya sampai menghasilkan sebuah merchandise itu seperti apa? Nah, jadi kalau di DKV Mas, kalau di DKV itu memang semua harus berkonsep. Jadi mulai ketika kita mau menentukan membuat sebuah produk nih, misalkan produk ini kita mau membuat bantal, ukurannya berapa, bentuknya seperti apa, persegi kah atau persegi panjang kah atau bantal berbentuk, gitu ya. Seperti itu. Setelah kita tentukan bentuknya, misalkan saya mau karena yang tersedia di pasar ini bantalnya adalah bantal persegi seperti ini misalkan, berarti kita buat desain konsep dulu. Berarti gambarnya, konsepnya ini gambar bantalnya kotak persegi, kemudian ditata logonya di mana, kemudian gambarnya ini apa saja yang dimasukkan, terus biar tidak kosong diberi apa. Nah seperti ini kan tidak cuma kartunnya, nggak cuma animasi karakternya aja, tapi kan di sini ada, di belakangnya ada outline sketsa. Nah seperti itu. Bagaimana mengisi ruang kosong, bagaimana bantal ini biar bisa terlihat ceria, bahkan warna pun diperhitungkan. Di DKV seperti itu. Oh gitu, boleh dikasih bocoran ini warna-warnanya ada maknanya atau gimana? Kalau warna-warnanya ini yang punya si Eno nanti. Ya, yang lebih tahu itu untuk detailnya nanti si Eno ya. Untuk detailnya, untuk diulasnya di si Eno itu nanti. Yang pasti ini mencerminkan anak-anak sekarang ya, siswa-siswi yang bersemangat, yang berjiwa muda atau seperti gitu ya, mungkin yang dimaksud ini ya. Confidemus Misi Optimum itu salah satu slogan kita. Oh iya, ini ada sini ya. Baik. Terus untuk rencananya ke depan, apakah merchandise ini akan diproduksi banyak? Untuk rencananya memang iya. Tapi kita masih trial ini, jadi diproduksinya masih terbatas. Kita uji di pasar gimana dulu. Untuk kedepannya pasti kita akan produksi massal. Apakah ini akan rencananya dipasarkan untuk di luar sekolah atau gimana nih? Iya, memang ini nantinya akan dipasarkan di umum. Jadi setelah kita mempromosikan si karakter ini. Jadi kan biasanya kalau orang, ini kan produk SMK, produk SMK Negeri 3, kalau misalkan diproduksi di umum, biasanya kan kalau ada tulisan SMK Negeri 3, orang kan, apa sih kan gitu. Kan saya bukan anak SMK. Saya bukan anak SMK 3. Nah, untuk menyikapi itu, kita gencar mempromosikan karakter ini, si Eno ini. Jadi, toh tanpa tulisan SMK Negeri 3, orang ini yang mau beli ini, ini karakter SMK Negeri 3. Tapi karena desainnya bagus, sudahlah enggak apa-apa, aku mau beli ini karena desainnya bagus. Goalsnya seperti itu. Apalagi kan kita segmennya umum nih. Jadi nggak hanya SMK 3. Nggak ada tulisannya SMK Negeri 3 aja kan gitu. Tapi yang tahu kan hanya dia sendiri kalau itu produknya SMK 3. Lo tahu ini kan logonya
maskotnya SMK Negeri 3. Desainnya bagus juga. Mungkin kebetulan desainnya seperti robot, doodle atau apa gitulah tentang ini si karakter. Kemudian di sana enggak ada tulisan SMK Negeri 3. Orang pede dong buat pakai. Nah, seperti itu. Oke, ini sejauh ini apakah sudah pernah diberikan sama orang-orang di luar SMK Negeri 3 atau memang ini belum launching atau seperti apa? Sudah, kita sudah mulai ini sudah diberikan untuk tamu-tamu khususnya. Oke, untuk yang berkunjung ke sini tamu-tamu ya? yang berkunjung ke sini itu ada beberapa dari Jogja, Jakarta, ini sudah nyebar di beberapa kota memang untuk tamu yang hadir aja. Oke, gimana nih respon dari para tamu ngelihat? Oh, ini logonya SMK Negeri 3 ya? Pasti ada pertanyaan itu. Oh, ternyata SMK Negeri 3 sudah ada produk seperti ini, sudah ada si Eno ini. Siapa sih si Eno ini? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Kemudian logo-logonya, oh, memang sudah ada produksi kayak gini. Emang tujuannya kita adalah promosi sih. Oke. Kalau di dalam sendiri, ketika ada pameran pendidikan ya, Iya. pameran pendidikan pun kita kemarin udah 2-3 kali ya. Ya, 3 kali pameran. 3 kali kita sudah memunculkan produk-produk. Alhamdulillah laku keras ya. Oh iya, lumayan. Yang beli adalah masyarakat umum, Mak? Umum. Jadi mulai gantungan kunci, kemudian kaos, apa kemarin? Tote bag, ya yang paling laku itu tote bag. Tote bag yang paling laku ya? Iya. Oke, di sebelah sini mungkin udah kelihatan ya di sebelah sini ya tote bagnya. Emang keren banget ya pemirsa Dharma TV, saya juga pengen punya nih ya. Oke, selain merchandise yang sudah ada di sebelah saya ini, adakah rencana yang kedepannya pengen memproduksi merchandise apa lagi nih selain tote bag, terus bantal, jam? Sebenarnya ada ya. Ada juga kita mau buat topi, jaket itu juga. Payung itu juga pengennya untuk diproduksi juga. Ada, tapi tidak mungkin untuk dibeli. Mobil. Kalau mobil di branding sendiri. Iya, mobil branding sendiri. Ya, itu bisa mungkin ya untuk sebagai identity dari SMK Negeri 3 Batu ya. Menarik sekali nih pemirsa Dharma TV. Oke, berbicara tentang merchandise tentunya banyak persiapan yang harus dilakukan ya, mulai dari persiapan produksi. Itu untuk produk-produk yang sudah dihasilkan sendiri seperti apa nih ya? Mbak Ria dan juga Mbak Reni. Untuk tahapannya itu untuk kemarin pembuatannya itu praproduksinya itu kan dengan desain. Desainnya sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan. Kemudian di trial, kemudian diuji cobakan. Terus kalau nggak cocok kita ganti revisi lagi. Kita pertimbangannya banyak ya Bu Reni, Mbak Reni. Jadi untuk layoutnya kita buat dulu, kemudian di mapping gitu, mock up, itu di mock up kan. Kira-kira cocok nggak? Nggak cocok, ulang lagi. Itu sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan untuk proses praproduksinya. Kemudian untuk pengaplikasian produksinya macam-macam. Untuk tumblernya sendiri karena kita nggak bisa cetak langsung di sini, jadi kita lempar dulu untuk percetakannya. Kita butuh waktu sekitar 1 mingguan untuk dalam 1 kali proses produksinya. Untuk jam, misalnya untuk jam itu kan dicetak dulu ke percetakan, baru kita pasang, itu cepat. Kalau misalnya sudah selesai semuanya itu 2 harian begitu. Untuk mau sendiri kita cetak kemudian kita press itu juga lumayan cepat. Terus untuk seperti kaos dan juga tote bag itu kita gunakan DTF. Jadi kita print dulu, untuk sablonnya di print dulu, kemudian baru diaplikasikan di medianya itu. Gitu. Untuk proses pengerjaannya ya kurang lebih semuanya hampir 1 mingguan. Hampir 1 minggu. Ini bertahap kah atau pertama kita bikin apa dulu nih? Merchandise yang dulu pertama kali muncul apa? Karena kita tim ya Mas ya, karena kita tim, jadi ketika kita mau mempromosikan karakter si Eno ini, kemudian biar cepet, ini satu tim namanya merchandise, ini kita bagi. Oke. Kamu yang kamu yang bantal, kaos, kamu yang bantal, kamu yang, nanti konsepnya dasarnya seperti ini. Jadi kita yang ngasih dasar, kemudian mereka ngerjakan sesuai kreativitas mereka. Nanti kalau sudah mereka tunjukkan ke kita. Kemudian kalau ini desain murninya dulu, kalau sudah, oh ya desainnya sudah bagus, tidak ada yang typo, misalkan tidak ada yang salah ketik atau salah posisi, ukurannya
pas, coba di mock up tadi. Jadi ada gambar, ada sebuah foto kayak muk kosong atau tumbler kosong atau kaos kosong, coba gambar ini ditempel dulu. Ditempel di merchandise, foto merchandise itu tadi. Cocok atau enggak? Cocok atau enggak? Kalau nggak cocok, kalau nggak cocok, oh ternyata hitamnya si gambar ini dengan warna dari muk ternyata nggak cocok gitu loh, nggak kelihatan atau seperti apa, warna medianya juga juga menjadi pertimbangan dari kita membuat sebuah desain. Jadi setelah semua mock up selesai, nggak ada revisi, baru kita naik ke percetakan. Nah, setelah dari masuk ke percetakan inilah yang kemudian menentukan ini selesainya beda-beda. Jadi kalau seperti itu tadi, kalau tumbler itu 1 minggu ya, 1 minggu, kemudian kalau mau cuma 3 hari, jam 2 hari, 3 hari. Kalau kaos pun ini terhitung cepat, 2 hari, 3 hari seperti itu. Jadi tergantung ini Mas, ketika masuk di percetakannya. Antri enggak kan biasanya kayak gitu. Oh gitu. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Terus sudah jadi merchandise-nya, baru di launching ini kapan sebetulnya sudah di launching merchandise ini? Merchandise ini sudah beberapa kali emang ikut pameran. Cuman untuk launching khusus secara seremonial. Seremonialnya belum. Rencananya masih bulan Desember ini nanti. Oh, bulan Desember. Oke, pemirsa Dama TV mungkin pengen beli juga nih ya. Tadi sudah ditunjukkan beberapa merchandise. Wah, kayaknya saya naksir sama tote bag-nya nih ya. Bisa dibelikan ya untuk masyarakat umum ya. Oke, kita masih akan terus membahas tentang karya-karya tentang desain, komunikasi visual dari SMK Negeri 3 Kota Batu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Baik, Anda masih menyaksikan Ngobras, Ngobrol Santai, masih bersama saya Didit Pramono dan juga masih bersama dengan 2 narasumber kami dari SMK Negeri 3 Kota Batu. Masih ada Mbak Ria dan juga Mbak Reni ya. Tadi kita sempat sebelum jeda iklan, kita ngobrolin tentang beberapa merchandise yang sudah diproduksi oleh SMK Negeri 3 Batu ya. Tentunya pemirsa Dama TV sudah banyak yang tertarik nih untuk beli ya. Boleh dikasih bocoran nggak? Ini kira-kira harganya mahal nggak ya? Harganya enggak kok, harganya terjangkau banget. Misal ya, kayak bantal kayak gini, ini kita jualnya di harga 35.000 aja. Oh, 35.000. Terjangkau kan? Terjangkau. Kemudian untuk muknya kita jual di 30.000. Terus ada kaosnya kita jual di range harganya 90-an. Kemudian untuk tote bag-nya itu ada mulai harga 35.000. Semuanya memang terjangkau dan tujuannya adalah laris manis di pasaran. Untuk kaosnya sendiri all size atau ada size? Ada size-nya. Mulai dari size M sampai di triple XL. Harganya mengikut size-nya ya? Mengikut desainnya juga. Oh gitu. Karena desain kaosnya beda-beda. Beda. Kita banyak, kalau untuk kaosnya sendiri itu desainnya banyak kok. Kita ada sekitar 8 desain. Oh, wow, menarik sekali ya. Jadi ada beberapa desain dan juga warna. Kalau warna sendiri? Warna juga iya. Warnanya apa aja? Warnanya ada di warna putih, hitam, merah, navy, kemudian ada di kuning, juga hijau. Oh, tentunya keren banget ya. Waduh. Ini selain dipasarkan kalau pas ada event seperti itu, apakah ini juga dipasarkan via e-commerce atau seperti apa nih? Karena kami ini masih merintis ya istilahnya ya, masih mulai. Jadi untuk kedepannya memang iya, nanti akan ada sosial medianya, terus kemudian kita buat e-commerce-nya, nanti entah di warung oren itu atau di hijau, toko hijau itu mungkin kita akan kedepannya begitu. Tapi untuk sekarang kita masih di pameran-pameran aja. Oke, kalau yang datang ke sini beli? Boleh banget. Karena ini langsung disaksikan sama pemirsa Dama TV seluruh Indonesia mungkin ya. Iya. Boleh banget, langsung datang aja ke sini. Bisa ya? Bisa. Atau kalau misalkan mau pesen merchandise di luar desain kami, desainnya Mas sendiri yang punya, silakan, boleh. Custom juga boleh ya. Mungkin ada, walaupun dia nggak tahu gimana gambarnya, saya pengennya kayak umpamanya gambar bapak-bapak gendut karena saya punya restoran atau warung gitu, bisa ya? Boleh, jasa desain pun bisa dikasih di kami. Untuk nantinya diproduksi sebagai merchandise juga ya? Merchandise dari sesuai pesanan klien. Jadi bisa nih dari sini ya, juga menerima pesanan juga untuk baik desain
dan juga produksinya mungkin bisa dibantu juga ya di bisa, sini. bisa. Jadi kita bisa langsung untuk jadi sebuah produk, mulai dari desain sampai ke produknya kita bisa. Oke, bisa. keren banget. By request itu untuk itu. Sejauh ini selama ini sudah pernah ada orderan seperti itu atau baru akan membuka? Dulu udah pernah sih masih sekali kita buka kayak gitu, cuman belum ada lagi, dan ini kita buka ini tujuannya untuk membuka itu. Gitu. Istilahnya ini adalah sampelnya ya. Iya. Ini contoh-contohnya yang bisa diproduksi. Pemirsa Dama TV mungkin berminat bisa langsung ke SMK Negeri 3 Kota Batu untuk memproduksi merchandise sesuai dengan keinginan Anda tentunya ya. Oke, berbicara tentang merchandise, kalau zaman sekarang kan banyak yang terbuat dari daur ulang. Oke, apakah dari SMK Negeri 3 ini juga punya rencana untuk memanfaatkan barang-barang yang bisa didaur ulang lagi? Sejauh ini masih belum ada untuk rencananya ke sana. Cuman di kami, ini ada di anak kelas 10, itu lagi mulai, di pelajaran IPAS, itu lagi mulai kolaborasi dengan perusahaan lain yang khusus untuk daur ulang. Oke. Iya, itu nanti produk yang dihasilkan adalah batik, begitu. Tapi untuk merchandise-nya sendiri kita masih belum, karena untuk bahannya sendiri kita kan kalau untuk daur ulang kan ini apa, butuh trial error-nya kan lebih daripada yang sudah ada gitu. Jadi nanti waktunya pun kita akan lebih banyak yang dibutuhkan. Untuk kelas 10 kita coba, tapi belum untuk dijual. Mungkin kalau daur ulang arahnya lebih ke karya ya Mas. Kan ada di pelajaran DKV itu ada pelajaran nirmana. Nah di nirmana ini menyusun bentuk, menyusun rupa seperti itu. Nah dari situ kita buat kolase untuk jadikan sebuah karya. Sudah cukup sebatas itu kalau untuk daur ulang. Tapi kalau untuk dijadikan merchandise kan untuk dibeli orang. Tapi kalau dari bahan daur ulang kan merchandise kan lebih banyak. Kita merchandise-nya lebih banyak yang kayak kaos ini kan barang-barang yang digunakan oleh pribadi. Jadi belum bisa mungkin kalau merchandise sampai dari bahan daur ulang. Mungkin kalau merchandise-nya hanya berupa gantungan kunci ini mungkin bisa. Tapi itu masih konsep lah, masih belum kita karena kalau lihat dari desain merchandise yang sudah ada, ini konsepnya lebih ke modern seperti itu ya, menunjukkan jiwa muda dari anak-anak zaman sekarang, generasi Z tentunya ya. Oke, terus kita berbicara tentang lomba nih. Apakah di sini di SMK Negeri 3 Kota Batu juga diadakan perlombaan antar kelas misalnya nih untuk desain? Kalau untuk desain iya, kita biasanya di akhir tahun itu kita ada semacam pameran. Pameran karyanya anak-anak itu jadi khusus anak DKV itu mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu ada pameran per jenjangnya. Jadi sesuai dengan karya-karya tahunannya mereka itu ada. Apakah ada temanya juga? Iya, cuman kalau untuk desain untuk barang produk yang ini belum. Nanti untuk rencana kedepannya tapi pasti ada. Gitu. Karena sudah mulai. Karena sudah mulai produksi. Sudah mulai produksi, ini bisa menjadi inspirasi untuk lomba selanjutnya ya. Untuk lomba-lomba tersebut, apakah ada temanya seperti apa misalnya? Jadi kalau tema untuk lomba-lomba itu temanya ini Mas, sesuai perjenjang. Jadi kalau misalkan kelas 1 ini adalah dasar, berarti yang lebih banyak dipamerkan di kelas 1 adalah karya-karya tentang konsep dasar dari DKV, mulai dari sketsa, kemudian konsep-konsep warna, foto. Tapi kalau sudah kelas 2, ini mulai lagi meningkat. Mulai dari logo sendiri, kemudian ada desain poster sendiri, foto sendiri. Nah, begitu sampai di kelas 3, pamerannya ini, temanya ini satu kelas ini sudah satu rangkaian, jadi branding. Nah, yang namanya branding ini mulai ada logo, merchandise, produk, ini ada semua di kelas 3. Jadi kalau di kelas 1 masih dasar, kelas 2 adalah pretelan-pretelan dari pecahan-pecahan dari ini tadi, si branding ini tadi. Kalau kelas 3 ini sudah branding. Sudah menjadi produk ya? Produk. Jadi kalau misalkan mau ambil, misalkan temanya kita kasih makanan, dia mau ambil makanan apa? Misalkan kalau dia mau ambil makanan ringan, jadi mulai kemasannya dia yang buat, logonya dia yang buat, nanti media promosinya itu semacam misalkan beli 5 gratis 1 mau. Nah ini dia yang buat, poster-poster dia yang buat.
Jadi ini sudah satu branding, ini kompleks, satu rangkaian. Seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Baik, selain lomba antar kelas, mungkin nggak sih seorang siswa itu memiliki atau menciptakan atau mengusulkan sebuah konsep sendiri? Karena anak muda kan mungkin lebih banyak pergerakannya, dia dapat inspirasi dari sosial media misalnya, atau bagaimana nih? Kalau di sini gimana? Kalau di sini anak-anak usul konsep seperti itu. Kalau di sini tuh anak-anak memang konsep kita serahkan ke anak-anak, Mas. Jadi kita hanya memberi tema. Nah, seperti ini ya. Jadi di kelas 3 itu ada yang namanya proyek akhir. Yang dibuat pameran di jenjang per jenjang ini, ketika di kelas 3 ini adalah proyek akhir mereka. Jadi kita beri tema makanan ringan. Untuk segmennya, kalau makanan ringan, kalau mereka sudah memutuskan untuk mengambil keripik misalkan. Nah, ini keripik apa dulu? Keripik pedas atau keripik apa? Atau keripik singkong yang hanya sekedar berasa original. Kan segmennya sudah beda. Kalau pedas kan biasanya sasarannya ke anak muda, dewasa. Tapi kalau sudah hanya sekedar keripik singkong, original, asin atau apa gitu kan sasarannya ke orang tua. Mereka buat konsep seperti itu, mulai segmen pasar, kemudian apa aja yang harus disiapkan, kemudian kemasannya seperti apa. Setelah itu mereka konsultasikan ke kita. Bahkan sampai akhirnya nanti anak-anak ini tidak hanya sekedar produk ini tadi, tapi mereka juga membuat sebuah video promosi. Video promosinya ini video profil. Jadi kalau video promosi ini yang dipromosikan adalah produknya si empunya produk ini. Jadi produk ya sudah produknya ini yang mereka promosikan. Tapi kalau video profilnya kita kan misalkan ngambil keripik tempe di Mbak Ria misalkan. Kita ngambil keripik tempe di Mbak Ria. Kemudian anak-anak ini repackaging sendiri. Nah, prosesnya Mbak Ria inilah yang kemudian dibuat sebagai video profil, company profilnya si perusahaan anak-anak. Seperti itu. Jadi kita lebih sambil belajar membangun branding. Dari hasil anak kelas 3 ini kemudian bisa menjadi contoh untuk anak-anak yang kelas 2 sama kelas 1. Ini loh dasarnya kalau ketika kita berbicara dengan anak kelas 1, ini loh. Setelah kamu berkonsep, setelah kamu dasar-dasar yang kamu pelajari ini tadi dari manual desain, kamu nanti akan belajar tentang desain digital. Kalau setelah desain digital semuanya dirangkai, diaplikasikan menjadi sebuah rangkaian. Nah, ini seperti produk di kakak kelasmu di kelas 3. Kelas 2 pun demikian, ketika kita berbicara dengan si anak-anak kelas 2, dari konsep yang sudah kamu pelajari kemarin kan di digital. Sekarang mari kita kelas 1 kan manual. Dari konsep yang sudah kamu pelajari secara manual kemarin, mari sekarang kita digitalkan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika kita kalian nanti membuat sebuah branding di kelas 3, ini bisa satu rangkaian, satu tema, tone apa ya? Tone nuansanya ini, tone warna, tone desainnya ini sama. Nah, itu yang menjadi semangat anak-anak kelas 1 sama kelas 2. Artinya tidak hanya sekedar mendesain, tapi juga bagaimana nanti ada endingnya ini seperti apa, mau dibuat seperti apa, mengaplikasikan bagaimana agar desain ini memang dikenal sama masyarakat lewat audiovisual mungkin. Betul, ya, seperti itu ya. Oke. Sejauh ini ada kesulitan nggak buat anak-anak itu di proses tersebut? Di antara proses tersebut, apakah ada pasti yang menjadi ya. kesulitan bagi anak-anak itu di bagian mana, di part mana? Banyak. Kalau tapi jangan dijawab dulu ya, ditahan dulu. Oke, karena waktunya udah mepet lagi karena ada yang mau lewat dulu. Jadi sabar dulu untuk Mbak Ria dan juga Mbak Raini dan juga pemirsa Dama TV. Kami akan kasih tahu ya bagi apa sih kesulitan dalam proses mulai dari desain sampai nanti menciptakan sebuah iklan ya. Bisa dibilang iklan ya. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kami akan segera kembali.
Baik, kembali ke Ngobras, Ngobrol Santai. Saya masih di SMK Negeri 3 Kota Batu dan kita masih akan membahas tentang desain komunikasi visual. Tadi sebelum jeda kita membahas tentang bagaimanakah proses pembuatan sebuah karya ya, dari sketsanya. Contohnya tadi ada produk makanan ya, Mbak ya, dari desainnya terus sampai nanti penciptaan audio visualnya atau iklannya nih seperti apa ya. Dan dalam proses tersebut apakah ada keluhan dari para siswa tentang kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi seperti apa? Banyak banget. Banyak banget, mungkin dari Mbak Ria dulu. Banyak banget sih kalau untuk kesulitannya karena apalagi generasi sekarang ya yang seperti ini. Jadi kita butuh banget energi untuk menggiring anak-anak. Lebih ke karena apa? Karena kita untuk satu produknya, satu rangkaian produk di akhir itu biasanya kita ada riset dulu ke usaha, salah satu usaha yang dibidik anak-anak itu kita butuh riset dulu, dan anak-anak itu kesulitan banget di komunikasi, kemudian etika juga, jadi kita gembleng lagi, kita mulai dari awal lagi etikanya gimana, harusnya menghadapi orang, kita minta izin untuk mengambil istilahnya untuk mengambil videonya atau untuk etika fotonya itu harus mulai dari nol. Jadi anak-anak harus diarahkan dulu mulai dari nol. Kemudian molor waktu untuk anak-anak zaman sekarang itu pasti waktu nggak diperkirakan, pasti molor banget itu. Kemudian susahnya lagi ketika ada satu tim 1 sampai 2 orang itu yang menjadi hambatan. Itu juga susah banget untuk jadi banyak banget terhadap kelompok iya tersebut. betul. Jadi rasanya itu nano sekali. Manis asam asin gitu untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang. Lebih ke situ sih untuk hambatannya. Untuk produknya pun kalau anak kita telaten itu pasti anak-anak juga sudah mumpuni lah untuk hasil produknya ya, Bu Reni. Kalau Bu Reni sendiri gimana? Kalau saya sih kesulitan itu, kalau kesulitan dari guru ya, sebagai guru ini kesulitan dalam menghadapi anak-anak ini adalah ketika ketika menghadapi mereka bosan. Jadi seperti kelas 1, ketika masuk ke sini dari SMP, ketika masuk ke SMK ini, mereka berharap, wah kok aku bisa desain, belajar ini, membuat produk ini. Tapi ternyata kita kan bertahap. Kelas 1 manual dulu, kuat di manual dulu. Setelah kuat di manual, nah ini contohnya kelas 1, kok gambar kapan ini kan gitu, kok nggak segera masuk digital, kok ini gimana, kapan? Jadi mereka sudah jenuh, sudah bosen dengan ini, Mas, apa yang mereka hadapi bertahap. Mereka maunya kan instan, mereka maunya instan, wes kok nggawe, membuat segera jadi produk seperti itu. Tapi kan hanya membuat sekedar jadi produk ini kan ya memang bisa, tapi kan nggak sesuai alur ini kan jadinya seperti apa, malah nggak karu-karuan. Jadi seperti itu. Harus ada step-step yang harus dilalui ya. Memang pakemnya seperti itu untuk menghasilkan sebuah produk yang jadi maksimal. harus memang benar-benar itu tadi telaten. Ini nanti kalau kamu setelah membuat ini nanti seperti ini, nanti digitalnya seperti ini. Jadi ya lebih ke ngomong anak-anak. Padahal kata orang itu kalau orang jurusan desain komunikasi visual itu orangnya lebih sabar-sabar gitu nggak sih? ya. Karena tingkat kesabaran orang kan masing-masing. Yang dilihat mereka memang kita sabar. Tapi sejauh ini ya kita memang sabar ya. Ya gimana lagi, jerawat banyak Mbak Reni ini kan memang partnya itu di bagian kelas 10, jadi dia yang penguatan di bagian manualnya, itu pasti tahu kondisi anak-anak di sini yang bagian manual itu gimana banget. Itu Mbak Reni yang paling tahu. Baik, terakhir nih, harapannya ke depan untuk desain komunikasi visual SMK Negeri 3 Batu apa nih? Silakan, dimulai dari Mbak Ria. Harapan saya sih untuk anak-anak ini lebih telaten, yang pasti. Karena untuk mencapai sebuah kesuksesan itu butuh perjuangan banget, begitu. Nanti nggak ujuk-ujuk langsung kita punya produk dijual laris, enggak. Kita punya produk, kita juga harus gimana tahu caranya untuk mempromosikan. Nah itu yang pasti. Jadi semuanya itu nggak instan, butuh proses, itu aja sih. Kalau dari saya. Kalau Bu Rini?
Harapan ya Mas, harapan untuk siswa atau untuk apa nih? Harapan. Untuk siswa, untuk SMK Negeri 3 Kota Batu apa? Atau mungkin untuk dunia komunikasi visual seperti apa? Jadi kalau harapan saya untuk siswa-siswa saya desain komunikasi visual itu mereka lebih bisa menghargai proses. Jadi tidak secara instan. Oke. Kan banyak sekarang aplikasi yang tinggal ketik langsung jadi instan, ketik jadi instan. Kan mereka bilang ngapain pakai konsep-konsep. Udah zamannya AI ya. Nah, tapi kan ini ada masanya. Ya. Ketika ini kemudian ketika di perusahaan kan ada sesuatu yang tidak bisa mereka ketik kemudian jadi hasil kan tidak bisa. Ada sesuatu yang memang harus berproses sesuai permintaan si klien. Kan seperti itu. Jadi harapan saya lebih bisa berproses saja, lebih bisa menghargai proses saja, lebih bisa bersabar. Seperti itu. Kemudian kalau di dunia kerja ya sudah, karena sudah menghargai proses, hargai diri sendiri dengan apa? Beretika yang baik. Jadi kan kalau kan generasi zaman sekarang ini empatinya sangat Jadi setelah bisa ahli di bidang produksi, ahli berproduksi, kita juga berharap mereka juga ahli untuk menata diri, seperti itu. Baik, itu sudah disampaikan ya pemirsa Dhamma TV, harapan dari para guru ya terhadap desain komunikasi visual di SMK Negeri 3 Batu kedepannya seperti apa. Mudah-mudahan juga siswa-siswi juga ngerti ya, tidak ada yang instan karena semua butuh proses tentunya ya. Karena proses yang panjang ini menghasilkan sebuah karya yang tentunya bisa dihargai oleh masyarakat luas tentunya ya. Oke, kita tentunya akan menyaksikan nih pemirsa Dhamma TV sebuah video bagaimanakah proses penciptaan merchandise yang dihadirkan oleh SMK Negeri 3 Kota Batu. Berikut ini.
Baik, tadi sudah disaksikan bersama ya bagaimanakah proses pembuatan merchandise yang ada di SMK Negeri 3 Kota Batu ya. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi tentunya untuk para siswa dan juga pemirsa Dama TV. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Ria Fitriana Eskom dan juga Ibu Reni Rahmawati SN. Semoga ke depan semakin sukses dan kita bisa berjumpa lagi. Baik pemirsa Dama TV, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan Anda bisa menyaksikan Ngobras atau Ngobrol Santai ini setiap hari Senin jam 7 malam dan Anda juga bisa menyaksikan via streaming ya di www.damweb.tv. Dan untuk Anda yang ketinggalan atau pengen menyaksikan ulang program ini, Anda bisa menyaksikannya di YouTube di @dama-televisi. Dan saya Didit Pramono beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV, damai di hati. Sampai jumpa.